Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para inventor, para calon inventor yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya agak berbeda ya. Jadi saya ingin menganalisis memberikan gambaran kepada para calon inventor atau inventor yang akan mendaftarkan patennya. Ini bagaimana cara mendraft patennya. Saya langsung saja ambil contoh ya. Sebelum kita daftarkan paten, sebaiknya saudara-saudara para inventor yang dirahmati Allah menelusuri dulu di mesin penelusuran Google paten ya. Bisa kita klik Google paten, sudah ada di Google paten. Kemudian saya ambil contoh misalkan paten yang sudah saya pilih sebagai contoh ini ya. Oke, misalkan ini ya. Saya analisis ini. Method and device for determining the hydration, fitness, and nutrition status of human body. Ya, kira-kira maksud dari invensi ini adalah metode dan perangkat untuk menentukan status hidrasi, kebugaran, dan gizi dari tubuh manusia, dari manusia. Jadi ada metode dan alatnya yang akan didaftarkan paten. Di sini kita lihat setelah tulisan, ingat ya, di dalam invensi paten itu yang pertama kali pemeriksa, baik pemeriksa di luar, di kantor-kantor paten seperti Jepang, Eropa, Amerika, itu akan memperhatikan klaimnya terlebih dahulu, apakah klaim tersebut layak atau tidak layak untuk diberi paten. Dalam arti susunan kata-katanya, pemilihan kata-katanya. Kalau itu layak, baru pemeriksa lanjut kepada pemeriksaan yang lain. Di sini lihat bahwa US paten 11363963B2 ini sudah diberi paten, masih sudah granted ya. Di sini lihat pada halaman di sini ada application granted tahun 2022 bulan 6 tanggal 21. Itu statusnya. Jadi kalau untuk belajar sebaiknya cari yang B, yang statusnya di belakang B. Kalau masih A, itu biasanya klaimnya belum dikoreksi oleh pemeriksa. Dan tentu masih ada banyak kesalahan. Baik, kita lihat di sini klaimnya ya. Suatu metode untuk menentukan hidrasi, kompak dengan judulnya ya. Judulnya adalah metode, maka klaimnya juga metode. Terlebih dahulu dia ungkapkan metodenya. Method for determining the hydration, fitness, and or nutrition status of human body or of segment of the human body comprising step of. Nah, di sini perhatikan dalam penulisan paten itu tanda baca di sangat ini banget ya, di dalam klaim itu hanya ada satu titik di akhir klaim. Ya, di sini ada koma, titik 2, di sini
determining values each of mass or value fraction or dan bla bla seterusnya ya. Cuma titik koma di sini, di bawahnya lagi ada defining, titik koma lagi, kemudian ada titik koma lagi, selanjutnya terus tidak ada titik. Sini titik koma, sini titik koma, sini juga titik koma, baru di akhir kalimat ada titik. Ini kebanyakan ya yang belum mengetahui aturan main dalam menulis paten ini, ya, menulis klaim ini, ya di sini titik atau tidak ada tanda baca, atau sini apa namanya, titik, kemudian semua titik. Jadi itu salah ya, itu tidak dibenarkan dalam klaim, karena klaim itu merupakan satu kalimat dan hanya ada satu tanda baca titik di akhir klaim. Sini terlihat bahwa sini ada langkah pertama adalah langkah-langkahnya menentukan nilai, kemudian lagi menentukan parameter, kemudian lagi menentukan referensi acuannya, kemudian meletakkan posisi, ya, kemudian menentukan jarak antara antara posisi dan garis acuannya, kemudian seterusnya lagi, terakhir titik ya. Sini terlihat belum terlihat siapa sih yang menentukan tadi ya, menentukan tuh kalau hanya begini saja tidak ada apa namanya klaim-klaim di bawahnya, maka ini nggak jelas ya, siapa pelaku yang menentukan, apakah itu perawat atau dokter ya yang melakukan itu ya. Maka sini termasuk ada human activity, maka kalau hanya ini saja tidak ada klaim-klaim di bawahnya yang menerangkan klaim di atas, maka tentu klaimnya dianggap tidak jelas. Oke, sekarang sudah kita anggap jelas ya, kita sudah koreksi bahwa ini menentukan, kemudian termasuk di sini koma ya, ada koma, kemudian dimana mencakup melakukan pengukuran, kemudian terus kita lihat lagi, kita periksa ini siapa pelakunya nih. Ini yang klaim 2. Klaim 2 adalah turunan dari yang di atas, klaim mandiri di atasnya. Di sini the method according to claim 1, wherein. Nah, di sini ada perbedaan ya. Kenapa di sini a method, kemudian di klaim 2 itu the method. Ya, ini harus bisa dipahami. Yang klaim pertama itu biasanya lebih luas, skupnya lebih luas. Jadi kalau kami di sini menerjemahkannya metode itu suatu metode, ya, suatu metode untuk menentukan ya hidrasi, status hidrasi, kebugaran dan atau nutrisi dari tubuh manusia atau segmen dari tubuh manusia, yang terdiri dari langkah-langkah berikut. Langkah titik 2, menentukan lagi ya, menentukan semua dari sini. Nah, kemudian yang klaim 2, klaim turunan. Sini the method according to claim 1, where it. The method bukan method di sini, the method. Jadi metode nggak pakai suatu lagi. Jadi the metode menurut klaim 1, di mana di sini dijelaskan pada bawahnya di mana titik 2 dijalankan di sini dia dengan yakin dengan menghitung model baru titik ya kan. Kemudian klaim 3 juga ini mengacu kepada klaim 1 di atasnya ya. Merupakan klaim turunan. Klaim 3 juga klaim turunan, tapi di sini ada rumus ya. Dia menggunakan rumus di mana dihitung dengan menggunakan rumus persamaan berikut. Ini rumusnya ada, kemudian dijelaskan di mana koefisien A dan seterusnya ini ya, dan seterusnya titik di akhir titik. Perhatikan, tidak ada titik di sini. Ya, pasti ada titik itu di akhir dari klaim. Kemudian klaim 5 juga begitu, mengacu kepada klaim 3.
di atasnya, titik 2. Nah, ada rumus lagi. Klaim 6 juga the method according to claim 1, dan seterusnya. Ini di step determining the reference line include. Ini maksudnya apa ya? Untuk mempersempit ya, atau memperjelas klaim di atasnya gitu dia. Di sini mencakup memberikan apa namanya ini data eksperimen yang sudah ditentukan sebelumnya gitu kan. Kemudian menghitung dengan menggunakan di sini by means of linear or non-linear regression titik. Itu masih klaim ini juga masih klaim turunan ya, di atasnya. Klaim 8 juga masih, saya teruskan lagi ya. Cuma tolong diperhatikan di situ tidak ada titik kecuali di akhir klaim. Ya, perhatikan. Kemudian klaim 10 juga ada method according to claim 2. Lebih lanjut dari sini menentukan berat dan volumenya di sini atau volume. Kemudian kelas 11. Nah, kelas 11 baru device. Kan tadi judulnya adalah method and device. Nah, di sini device, peranti atau perangkat untuk menentukan hidrasi, kebugaran dan atau status gizi dari tubuh manusia, terdiri dari sini ini perangkatnya ya. Sini perangkatnya, itu kelas 11 ya. Ini ada input ya, atau unit pengukuran untuk menentukan langkah-langkah di sini nih, di atas nih, yang diklaim di atasnya ya. Kemudian ada prosesor, unit prosesor untuk melakukan metode langkah-langkah menurut klaim di atasnya, klaim 1. Jadi ada alatnya ya. Kalau tidak ada ini, hanya metode, itu pelaku siapa? Ya, kalau dia nggak jelas, ini maka akan terlihat sebagai bahwa ini adalah human activity, ya. Kemudian yang klaim 12-nya, situ ada komputer program produk. Di program komputer, suatu program komputer. Di sini ada instruksi-instruksi yang apabila dieksekusi, program dieksekusi oleh suatu komputer akan menyebabkan komputer melaksanakan langkah-langkah dari metode klaim 1 titik. Ya, jadi ada perangkatnya klaim 11 dan klaim 11 adalah perangkatnya, klaim 12 adalah programnya, klaim 13 adalah media penyimpanan yang dapat dibaca komputer. Di sini disebut ditulis ya, suatu media penyimpanan yang dapat dibaca komputer, terdiri dari instruksi-instruksi yang mana ketika dijalankan oleh komputer menyebabkan komputer melaksanakan langkah-langkah dari metode 1. Nah, di sini ya terlihat bahwa pelaku dari semua metode itu adalah komputer. Jadi tidak ada human activity. Ya, itu harus diperhatikan bagi para inventor yang terkait di dalamnya ada program komputer atau membuat satu metode. Maka metode tadi dalam kuliah dijelaskan bahwa dilakukan oleh komputer metodenya, kemudian dikerjakan, disimpan di dalam prosesor, disimpan di dalam memori ya, dihitung oleh perangkat komputasi ya. Ini versinya terpisah ya. Di sini ada metode, ada alatnya. Jadi klaim 1 sampai 11 adalah metode. Kemudian 11 ya. Klaim 1 sampai 10 ya metode. Klaim 11 sampai 13 adalah ininya, perangkatnya, dan ada program dan ada media penyimpanan yang dapat dibaca komputer. Kenapa dia tulis media penyimpanan yang dapat dibaca komputer? Enggak sebut saja misalkan
flash disk atau hard disk, karena media penyimpanan mungkin di dalam, saya nggak baca deskripsinya, mungkin di deskripsi disebutkan bahwa di situ bisa CD, bisa flash disk, bisa apa memori stick ya, atau memori apa di dalam itu ada. Mungkin saya nggak baca ini, saya langsung lihat klaim ya. Jadi terlihat bahwa di situ klaim ini sudah jelas dan jelas diberi paten kalau klaim-klaim seperti ini ya. Klaim-klaim seperti ini diberi paten. Oke. Itu saja teman-teman inventor, analisis dari paten Amerika US 1136 3963B2. Ini perlu saya angkat ya untuk saya bagikan kepada yang perlu ya untuk menulis drafting paten yang berkenaan dengan program komputer atau yang berkenaan dengan metode ya, metode yang ada di situnya, di dalamnya itu ada terkait dengan komputer. Pokoknya metode itu bisa dipaten asal jelas ya pelakunya bukan manusia ya. Misalkan tadi menentukan siapa pelaku menentukan di sini, di klaim 1 nggak ditulis ya, menentukan nilai. Nah kalau di apa namanya dirubah, misalkan klaim 12 itu pirantinya termasuk di dalam klaim 1, bisa saja jadi menentukan nilai apa namanya masing-masing volume atau massa pada jenis segala macamnya itu menggunakan komputer, di bawahnya menggunakan komputer ya, menggunakan misalkan perangkat komputasi gitu kan. Nah jadi karena dipisah di sini ada metode, ada perangkat, jadi klaim 1 sampai 10-nya adalah metodenya, 11 sampai 13 adalah perangkatnya. Nah itu saja yang bisa saya analisis dari klaim US ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Uraian saya tentang klaim pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu berdoa ya dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.